Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati, kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan selawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Orang yang mengerjakan salat subuh juga akan disaksikan oleh para malaikat. Namun, ada bacaan surat pendek yang sesungguhnya tidak dianjurkan. Lantas apa sajakah keutamaan dari salat subuh itu? Lalu bacaan surat apa yang tidak dianjurkan untuk dibaca saat salat subuh? Benarkah malaikat ikut menyaksikan langsung ketika seorang hamba sedang melaksanakan salat subuh? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, salat subuh dikerjakan saat menjelang terbitnya fajar, waktu ketika orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya. Banyak di antara kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka kebanyakan lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada segera bangun dan menunaikan salat subuh. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus pada salat subuh dan menjadikannya mulia dengan keistimewaannya. Salat subuh bahkan memiliki sifat-sifat yang khusus yang tidak terdapat pada salat lainnya. Itu dikarenakan begitu istimewanya salat subuh. Orang yang mengerjakan salat subuh akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah yang berdoa, bahkan tidak ada perantara antara Rasulullah dengan Allah. Karena secara hubungan keimanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang mengerjakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada di dalam jaminan Allah." Bahkan, jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kau mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan mencernanya. Dan di antara janji Allah untuk hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, "Sungguh, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang saat melihatnya. Apakah kalian mampu? Janganlah kalian menyerah dalam melaksanakan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa salat subuh adalah waktu yang paling utama dan baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Bersabarlah engkau, Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya melewati batas." Surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian surat apa sajakah yang tidak dianjurkan untuk dibaca ketika salat subuh? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sungguh terutama dan begitu istimewanya salat subuh, hingga terdapat bacaan surat tertentu yang sebetulnya tidak dianjurkan.
Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada saat sholat subuh, setelah membaca Al-Fatihah, maka disunahkan untuk membaca surat Al-Quran yang panjang, apakah itu surat ataupun ayat, yang mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat, tabi'in dan salafus soleh membaca ayat-ayat ataupun surat yang panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Oleh karena itulah, seorang imam sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, janganlah membaca surat pendek, apalagi ayat yang super pendek, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Namun perlu kami tekankan, bahwa ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan saat sholat, melainkan masalah untung dan rugi. Untuk perkara sah maka sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca saat melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, maka akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW sering memberikan contoh bacaan sholat subuh yang menandakan penuh dengan makna tertentu. Dalam beberapa riwayat Rasulullah disebutkan, sering sekali membaca surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, surat Qaf, dan surat At-Takwir. Rasulullah juga terbiasa membaca surat Ar-Rum, surat Yasin, dan surat As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah melakukan solat-solat wajib seperti solat kalian saat ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Solat beliau lebih ringan daripada solat kalian. Dan terkadang dalam solat fajar atau solat subuh, beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surat-surat yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Solat 2 rakaat sebelum solat subuh atau solat qobliyah subuh juga memiliki keutamaan. Keutamaan qobliyah subuh adalah pahala yang besar dan fadilahnya digambarkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apabila seseorang mengerjakan solat subuh, niscaya ia akan memperoleh banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Benarkah para malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang terbiasa mengerjakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Memang sebagian orang lalai dalam melaksanakan sholat subuh karena malas bangun pagi. Padahal dari sudut pandang ilmiah, bangun pagi dan mengerjakan ibadah sholat subuh lebih baik daripada tertidur pulas dan bermalas-malasan. Dilihat dari ilmu pengetahuan menjelaskan, pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur, sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh darah. Sehingga terjadi penyempitan inilah yang mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Dari sisi kesehatan pun, mendukung aktivitas pagi guna kesehatan tubuh. Sholat subuh yang membuat orang untuk bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat nanti. Hari di mana orang-orang akan mengalami ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang sebagai pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang mulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah malaikat malam dan siang sedang bertugas. Maka dari itulah mereka melaksanakan sholat subuh pada awal waktu sebab akan disaksikan para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh, sehingga selain memperoleh pahala, ia juga mendapatkan kebaikan dari sisi medis dan kesehatan badan, di samping disaksikan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bissawab.
Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.